Masih ada lagi Paman RI 80. Itu Masih aja. 7 lagi nih. Itu aja yang saya tanyakan Bapak Padre Pio, karena Oke, dibilang siap. Udah jelas kan tadi ya? ya. Oke, Paman ini kita lompat ke Paman Dopance ini. Nah, silakan Paman. Salve Pater, salve juga teman-teman semuanya. Ya, Oke, terima kasih Romo ya. Saya izin keluar dulu ya Romo. Terima kasih. Ya, naik, mantap. Oh ya, maaf ya. Silakan. Maaf kalau ada yang salah atau apapun. Kata-kata tidak enak, minta maaf. Maaf juga kalau ada teman-teman Protestan merasa terpukul, ya minta maaf. Silakan Paman ini Dopance. Pater, pertanyaan saya ini memang agak sensitif sedikit. Pertanyaan saya ini kayaknya agak Sensitif atau Romo, seksi? Ya, sensitif atau seksi? Bukan seksi. Sensitif. Bukan Pater. Begini Romo, yang saya tanyakan ini terkait orang yang tinggal serumah tapi belum berkat gereja, atau yang sering disebut kumpul kebol begitu Pater. Jadi bagaimana itu Pater? Oh ya, Engkau harus saja bantu Pater. mereka, nasihati mereka supaya mereka melakukan pernikahan. Oke. Itu jujur Pater, apalagi di daerah Flores kita ya, khususnya di Manggarai juga. Itu bukan satu dua orang lagi itu Pater. Banyakan begini, yang pertama yang penting urus adat dulu. Untuk di gereja itu ya mungkin nomor 2 lah begitu Pater. Jadi ya karena ada Pater di sini mungkin bisa menjelaskan tentang gitu Pater. Oke, Ibrani 12 ayat 14, bantu dulu. Syarat untuk melihat Allah. Ibrani 12 ayat 14, syarat untuk bisa melihat Allah. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bagaimana mengejar kekudusan? Pertanyaan kita. Yang kita namakan sakramen. Sakrare artinya kudus, mentum artinya cara atau sarana. Jadi sakramen dari kata sakrare dan mentum artinya cara untuk memperoleh kekudusan. Karena itu, ingat baik-baik saudara dan saudariku yang terkasih, Yesus membandingkan gerejanya dengan cinta perkawinan. Bahwa yang melakukan aktor utama dalam perkawinan yaitu pasutri. Dan pasutri ini yang menguduskan satu sama lain. Bukan imam dan saksi waktu pernikahannya. Di dalam Efesus 5 ayat 25 sampai 27, Yesus membandingkan gereja sebagai cinta suami istri. Dan itu harus saling menguduskan satu sama lain. Efesus 5 ayat yang ke-25. 25-27. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, setiap kali jemaat ubah jadi gereja. Oke Romo. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesuai ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan gereja di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya gereja kudus dan tidak bercelah. Karena itu perkawinan, Demikian juga, perkawinan sudah sampai 27. Demikian juga kata Cynthia, demikian pun perkawinan. Ketika satu pasutri itu suami dan istri saling menguduskan satu sama lain. Semoga makin banyak katekese di paroki-paroki kita, stasi-stasi kita tentang pentingnya sarana pengudusan, sakramen pengudusan dalam perkawinan ini. Semoga urusan adat jangan memberatkan proses perkawinan. Kesian
Kasihan. Kenapa? Karena anak yang dilahirkan itu harus kudus juga dalam proses ini. Bagaimanakah anak-anak akan kudus kalau orang tuanya sendiri menghilangkan atau menghindari sakramen pengudusan dalam pengertian ini perkawinan? Betapa ruginya ketika mereka pergi misa dan mereka duduk tidak terima komuni yang memberikan mereka hidup, kekuatan sebagai suami dan istri. Kita doakan, jadi kalian nasihatkan, dan semoga makin banyak katekese-katekese dari gereja untuk melihat seperti ini. Bagaimana jangan sampai urusan adat dan harga diri membuat orang jauh dari sakramen itu. Ambil jalan tengah lah, teman-teman. Ayah, saya punya bapak bilang yang tidak beradab itu biadab. Saya mengerti itu, tetapi jangan sampai harga dirimu membuat engkau menjauhkan harga kasih yang Tuhan berikan, yaitu pengudusanmu dalam perkawinan. Kalau Yesus sendiri, Paulus sendiri membandingkan cinta perkawinan yang menguduskan itu seperti Kristus menguduskan gerejanya. Perkawinan ayat 28-29-nya, Cynthia. Efesus 5 juga. Masih suami dan istri juga. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap gereja. Gerejanya. Teologi eklesiologinya Paulus tentang Romo, gereja. kata gereja diulang berkali-kali ya Romo. Ya, penting sekali. Jadi semuanya kalau kita baca bab 5 itu gereja. Sekarang Kristus yang menyelamatkan gerejanya. Bayangkan itu teman-teman. Sarana penyelamatan antara kalian. Ayat 23-nya. Cynthia. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala gereja. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Dialah yang menyelamatkannya. Seperti suami adalah kepala istri. Demikian pun Kristus adalah kepala gereja, dialah yang menyelamatkan. Kenapa? Karena tidak ada, tanpa kekudusan seseorang tidak bisa mampu melihat Allah. Karena itu, pasutri kalian diberikan mandat untuk menguduskan satu sama lain, memberi makan satu sama lain, menyelamatkan satu sama lain. Jangan lupa itu. Semoga ini soal depo, soal katekesis yang harus diberikan gereja. Selamatkan perkawinan mereka. Ada yang hidup sudah lama-lama tanpa perkawinan Katolik dan semua saja, jadi kasihan juga ya. Iya Pater, maksudnya begini Pater, ini sudah tahun 2025. Kalau mungkin masih tahun 80-an, 90-an, ya mungkin bisa dimaklum lah Pater. Ini kok semakin kesini semakin parah. Ya bukan saya mau menghakimi juga, tapi gimana ya? Ya, Dok, juga. Saya tidak bisa membandingkan data 80-an dengan 2025 karena itu harus membuat pendataan untuk perbandingan. Jadi engkau juga tidak bisa membuat perbandingan tanpa mengungkapkan semua data. Hati-hati dengan pernyataan seperti itu. Generalisasi, kadang generalisasi kita juga keliru karena tanpa data. Jadi mungkin engkau lihat beberapa pasutri, jangan bilang satu kampung semuanya. Emangnya semua satu kampung itu tidak menikah? Begini Pater, ini ngomong ini di kampung saya nggak mau bawa ke kampung lain. Ini memang benar Pater. Yang pertama itu adat dulu, bahkan sudah 3-4 anak baru nikah gereja. Ini yang makanya saya karena saya lihat Pater ini bagus sekali cara penjelasan, maka berani saya ngomong. Oke, makanya saya bilang, makanya sekarang saya pikir transformasi kesadaran itu penting. Dimonitorkan dulu, Romo. Rana. Oke, apa yang kita bisa buat yaitu memberikan kesadaran kepada saudara-saudara kita seperti ini. Semoga tugas gereja mewartakan mereka. Kadang mereka itu seperti domba tanpa gembala. Engkau bisa mengerti itu. Berjalan sendiri,
cari kebenaran sendiri. Inilah yang harus kita dampingi. Begitu kadang mereka tidak tahu apa yang mereka harus buat. Butuh pendampingan seperti ini. Butuh pengajaran yang benar seperti gereja Katolik semoga lebih sosialisasi, lebih memahami. Karena mereka juga tidak mengerti keputusan apa. Mereka mau menikah tetapi ada tuntutan dari hal lain, adat atau apapun yang membuat mereka tidak sampai ke jenjang ke sana, kan jadi kasihan. Jadi saya satu orang yang lebih manusia dalam pengertian dampingi mereka supaya benar-benar bukan hanya mereka tapi keluarga mereka, karena ketika engkau menikah engkau membangun sebuah komunitas sosial dengan keluarga dari dua pihak. Contohnya engkau menikah dengan dia, engkau juga menikah dengan keluarga besarnya. Jadi di situ juga menjadi tolak ukur pertimbangan sosial. Jangan sampai keluarga, om-om dalam adat dan semua itu menjadi penghalang utama keponakan-keponakannya tidak menikah. Adat Manggarai seperti itu, atau seperti adat di kampung saya, kadang om-om menuntut belis dan lain semuanya terlalu besar, dan orang semua mau menikah bagaimana, kan kasihan. Seperti itu dampingi pasautri seperti itu. Ini penting sekali. Baik, Pater. Terima kasih atas katekesnya. Yep. Dampingi mereka. Mungkin ada persoalan lain di samping itu, persoalan sosial, persoalan finans, persoalan Mungkin apa. karena terpaku dengan adat mungkin, ya. Ya, itu tadi yang kita namakan itu. Makanya tadi saya sentuh sedikit om-om tuh kah. Kamu jangan terlalu standar terlalu tinggi, kesian nanti kau punya ponan-ponan tidak akan menikah kah om-om ini. Karena adat Manggarai patriarkat kan sama dengan Kental gitu. Belis mahal sampai. Saya kagum sekali teman-teman. Saya punya sepupu misa perdana baru-baru tuh di dalam kaul kemiskinan. Hebat sekali. Ini pukulan untuk saya dulu sebenarnya. Buset. Tapi itulah cara yang sederhana untuk mengatakan bahwa gambar Allah dalam kehidupan setiap hari kita hidupi. Belas kasih itu lebih kuat. Kamu menekankan, kan hukum Taurat kan hukum adat orang Yahudi. Dalam Matius, contohnya Matius 23, Yesus kritik tentang persepuluhan karena mengabaikan apa? Persepuluhan adalah adat, hukum Taurat. Kan adat kan punya hukumnya. Yudaisme, adat Yudaisme, apalagi pada masa Ezra keras sekali, dan Nehemia, Ezra kembalikan kepada hukum. Ezra adalah redupnya masa kenabian, menutup masa kenabian dalam pengertian ini. Dia bilang begini, hukum Taurat, contohnya, persepuluhan adalah hukum Taurat. Dan ketika yang paling esensi, substansi dari hukum itu, dari adat itu, dari kebiasaan itu ada di mana? Matius 23, contoh kecil. Ada 3 hal yang kita lupa. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Standar kasih Yesus bilang di situ. Di situ esensi dari kultur Yahudi, Yudaisme di dalam hukumnya 613 hukum itu ada nilai penting di situ, yaitu belas kasih, kesetiaan dan keadilan. Itu jangan kamu lupakan. Itu yang kamu lupakan. Pakailah kacamata kasih Yesus punya. Di dalam Matius 22 ayat 37-40. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, dan ayat 40. Dalam kedua hukum kasih itu terangkum, tergenapi seluruh hukum, nubuat para nabi, dan hukum Taurat.
Seluruh kultur Yudaisme dilengkapi dalam hukum, sekarang dirangkum dalam hukum kasih. Oke teman-teman, semoga menjadi pertimbangan untuk keputusan pastoral gereja setempat, paroki setempat, mendampingi para pesutri yang punya kesulitan untuk mengambil keputusan untuk menikah karena berbagai. Dampingilah mereka teman-teman. Dengarkan mereka, itu sudah menyembuhkan mereka punya sakit hati loh. Kadang kita lebih gampang untuk menghakimi, kamu seperti tidak menikah. Tidak, kau duduk di situ dengar. Engkau mau nikah, engkau bagaimana engkau belum mau menikah? Ada salah alasan apa? Dengan demikian membantu mereka secara manusiawi untuk didengarkan, mereka punya persoalan. Pakailah sepatu ukuran kaki mereka, itu tidak mungkin karena kita punya ukuran berbeda. Jadi sebelum untuk menghakimi mereka tidak menikah, pakailah mereka punya ukuran sepatunya, sandalnya. Kadang mereka tidak punya alas kaki. Kadang mereka harus pakai sandalnya orang tua punya yang ukurannya berbeda. Karena dasarkan hukum dan semuanya, hukum adat dan lain sebagainya. Semoga apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, gembala yang baik harus ada di depan. Lebih dari untuk menuntun adalah mengambil resiko. Ketika serigala datang dia harus hadapi dulu. Gembala yang baik harus ada di tengah. Supaya dia punya harum baunya. Bau domba. Kalau dia itu petani garam, engkau punya bau itu petani garam. Kalau umat paroki, contohnya nih, dia petani, kau punya bau lumpur. Artinya, ada bersama dengan mereka, itu yang Paus Fransiskus bilang kepemimpinan. Seperti gembala yang ada di tengah domba, supaya dia punya harum-harumnya. Kawanan. Kalau dia nelayan, jangan malu engkau punya sisik ikan di tanganmu. Bau ikan tidak apa. Maksud Paus Fransiskus punya eklesiologinya hebat, penting sekali. Hierarki yang mampu keluar dari struktur yang membuat domba jauh dari gembalanya. Ini Paus Fransiskus menentang itu dalam pengertian itu. Makanya dia bilang sebelum kalian jadi sangat spiritual dalam hidupmu, jadilah sangat manusiawi. Dan dia bilang, gembala yang baik ada di belakang. Kenapa? Karena begitu banyak domba yang pintar. Yang secara insting tahu bagaimana pulang ke kandang. Banyak awam yang mengerti tentang keuangan, berikanlah kepada mereka. Dampingi dan ada bersama, berjalan bersama. Dan saya pikir Kapitel General SPD punya yang ke-15, bertobat dari 4 cara. Yang pertama, engkau bertobat dari yang menjadi pewarta kepada yang menerima pewartaan. Ketika saya berbicara dengan Pio dan Cynthia, saya bukan mewartakan mereka, mereka yang mewartakan saya. Artinya, engkau dengar mereka. Ada di sampingnya. Seperti Yesus berjalan di samping Kleofas dan murid yang satunya ke Emmaus. Bukan jalan di depan dan di belakang. Jalan di samping, jalan sama-sama. Memang sangat sulit ya. Ya teman-teman. Iya, sulit. Belajar dari awam. Mereka ahli keuangan, belajar dari akuntan. Percayakan, begini, datang sini kau bantu saya. Engkau belajar psikologi, kau dampingi pasutri ini. Oh ya, engkau bagaimana? Engkau berjuang dari nol, dari bawah. Berilah seminar kecil untuk ini OMK kita punya bagaimana berhasil dalam usaha. Oh ya, engkau yang bagian ini montir. Ya sudah kalau begitu kita buat kursus montir untuk OMK yang mau jadi macam mau mengerti sih kalau mereka rusak, mereka punya motor di jalan mereka bisa perbaiki. Bukalah hal-hal seperti itu. Saya masih ingat SVD buka bengkel-bengkel di paroki waktu itu. Sekarang semua termasuk paroki SVD tidak ada bengkel lagi di Flores.
Anak-anak muda yang di situ OMK yang mau belajar jahit, ya kau panggil penjahit, kau beri kursus untuk mereka. Mulai dari ekonomi partisipatif. Mulai dari apa yang mereka bisa buat. Yang tukang roti, ya kau buat dulu untuk OMK inilah. Ajar mereka buat roti lah. Supaya di tempatnya beli roti, kalian buat sendiri untuk makan pagi roti itulah. Atau kita banyak muda masih gengsi. Yang pergi suruh kuliah di Jawa. Uang semua orang tua harus kirim. Kau akhir pekan kau pergi ajak masuk ke restoran, kau cuci piring di sana toh. Cari kerja seperti itu. Yang mau pacaran juga minta uang tua di orang tua. Minum mabuk di waktu sekolah, waktu kuliah. Kasihan orang tua petani. Baru gengsi, wisuda, pasang dia punya foto, dia punya pacar. Kaulah segalanya. Yang mendampingi saya dari tingkat 1 sampai wisuda. Kurang ajar sekali kepada orang tua. Foto dengan orang tua di kampungnya ini, status WA, malu. Engkau loh hidupku. Ini orang tua sampai kau beli pulsa tiap hari juga orang tua harus kirim. Gandeng tangan, foto, status di mana-mana nih kau pacar waktu wisuda. Malu, foto dengan orang tua yang makasih di Pinang atau lumpur di sawah. Saya pernah buat penelitian waktu jadi kapelan di sebuah sekolah Katolik. Kumpulkan anak-anak yang onse, artinya grado paling terakhir. Ini pasang saya kupu-kupu lagi, bagaimana nih ini anak siapa ini? Cintian, siapa yang pasang saya kupu-kupu lagi? Oke. Saya panggil kapelan, saya bilang, kau berapa kali, yang terakhir kali yang kau telepon Bapak, bilang Bapak saya mengasihi, mencintai engkau, merindukan engkau mama. Yang itu semacam kelas 12, ya kelas 11 itu di sini mereka SMA sampai 11. Dia kaget. Dia bilang, Pater, sudah lama sekali saya tidak bilang saya punya Bapak telepon. Bapak saya sayang engkau. Saya bilang ini, sekarang kau telepon dia, saya mau dengar di sini nih kok. Anak itu tidak mampu untuk menangis karena kalian lebih mudah mengatakan kepada pacarmu, saya mengasihi engkau, daripada mengatakan kau punya orang tua yang berlumpur, yang berkeringat. Untuk kalian jadi gembala dengan caranya sendiri di rumah. Yang orang seperti ini, berapa kali antara kita yang ikut room ini 279, engkau telepon kau bapak, mama, saya mengasihi engkau bapak mama. Malu lagi. Saya kalau libur tuh, cuti tuh saya pergi pasar, duduk di pasarnya mama. Cantik sih. Siapa mama? Di rumah saya anak. Pergi mancing ikan. Dan celana pendek, baju robe-robe di kampung, tidak apa tuh. Orang sebuah orang kampung, nelayan, petani, semua saya malu gimana? Pergi antar mama ke pasar, kan lucu duduk. Bukannya dia sama mama, duduk dengan mama tua yang papa lele, mama lele di pasar tuh, duduk santai sapinya, cuek sapinya. Ingat bahwa engkau dipanggil dan antara mereka ini. Perkawinanmu juga di antara mereka, di antara sesamamu. Dari situasi orang tuamu seperti itu. Jadi ingat itu baik-baik. Seburuk apapun mereka, besarnya sakit hatimu, tapi ingat tanpa mereka engkau tidak ada di sini. Pio. Semua yang ada di sini. Mungkin saat ini engkau berpikir dia membenci engkau, tapi mereka selalu berpikir dari kacamata mereka. Engkau ingin engkau jadi baik, tapi mungkin cara pandang untuk menjadi baik itu keliru dengan cara pandang. Maaf, ini sebenarnya untuk anak-anak muda hanya
harus masuk ke sini juga, dan gembala yang baik dalam situasi pastoral seperti itu. Kalau engkau dipercayakan jadi ketua KUB, ketua lingkungan, ketua stasi, itu bukan untuk jadi otoriter. Itu supaya engkau duduk dan sama-sama berjalan dengan mereka. Lupakah Anda waktu masih kecil, Jan Hudets, pastor paroki saya punya di Laja, naik kuda. Ini saya naik gajah lagi nih. Step Alex, oke. Engkau suruh saya naik gajah lagi. Naik kuda dengan trompet. Sekarang sudah ada mobil, motor. Tidak pernah kunjung umat. Engkau kunjung ketika engkau dipanggil untuk misa saja. Kalau stasi yang bisa kasih banyak, engkau rajin ke sana. Stasi yang kering, kerontang, engkau tidak pergi. Jadi ini bukan saya omong satu pihak, seluruh pihak. Dari pastoral sampai yang paling kecil di bawah. Aduh, Romo bikin OMK. menangis lah. OMK. Jangan pernah takut menjadi lain dari dirimu. Yang asli. Hidup itu yang asli. Saya masih ingat ketika saya partir top di Bekasi, Arnoldus. Pergi cari di sekolah-sekolah negeri. Saya selalu ingat Lucius Sariuran. Kau kerja di Pasca ya? Mau Pasca ke, mau Natal ke. Pasca itu perkumpulan siswa-siswa Katolik tapi yang kerja di negeri. Pergi sampai di tol Bekasi Timur ada satu SMP. Aduh, saya sudah lupa ya. Ada satu SMP sekolah Protestan. Saya masuk cari yang siswa-siswi Katolik. Dampingi mereka. Pergi retret dengan anak-anak yang negeri itu, SMA negeri, termasuk dokter, aduh saya lupa, anaknya Bu Aang, yang karya mitra Tambun punya anak dokter itu. Kami pergi retret di gunung. Waktu itu saya omong 2005-2006. Teman-teman. Maksudnya hal-hal seperti itulah. Ada bersama dengan mereka itu sudah menjadi kebanggaan mereka. Secara pastoral seperti itu, kalau engkau dipercaya menjadi ketua stasi, ketua lingkungan, pastoral Santo Yosef atau apa, ada bersama. Engkau dipimpin bukan untuk menjadi otoriter di situ. Yang terbesar di dalam kerajaan Allah adalah yang terkecil. Yang mau jadi pertanya dia harus terakhir. Yang menjadi pemimpin dia harus menjadi pelayan. Yesus omong seperti itu. Ketika ditanya Mahatma Gandhi tentang khotbah di bukit, Matius 5, tanya, kenapa dia bilang saya tidak jadi Kristen, kenapa? Kenapa Yesus itu baik sekali, tetapi orang-orang Kristen pengikut dia itu tidak menghidupi Matius 5 ini, khotbah di bukit itu. Berbahagialah orang miskin, tetapi orang Kristen pemimpin cari orang kaya. Sadis ya? Ya, Pater, aku pernah dengar. Kalian diam semua, saya jadi sedih juga nanti. Memang, Pater. Aku memang pernah dengar cerita itu tadi, Pater, yang terkait 7 sabda bahagia itu. Ada seseorang yang mau masuk Kristen, ya, seperti yang Pater katakan tadi itu ternyata benar. Oke, hati-hati juga orang tua. Ada namanya paradoks kehidupan. Allah menciptakan pertama, menciptakan anjing. Menciptakan anjing yang pertama. Aduh, saya ingat dulu. Allah menciptakan anjing. Oh, tidak. Yang pertama Allah menciptakan keledai. Karena engkau adalah keledai, maka akan kuberikan engkau 30 tahun. Keledai bilang, saya 30 tahun untuk pikul barang manusia punya. Tuhan Allah ya. Jangan kok, kasih saya setengah saja. Tuhan yang baik sudah, kau kerja 15 tahun. Lalu Tuhan bilang, dia menciptakan anjing.
Dia bilang, saya mencipta anjing karena engkau baik hati, maka engkau hidup 20 tahun. Anjing bilang begini, terlalu banyak Tuhan, beri saya 10 tahun saja. Tuhan bilang, oke, kau 10 tahun. Tuhan ciptakan ketiga. Tuhan menciptakan monyet. Tuhan bilang, karena engkau monyet, mengembirakan hati sesama, maka saya kasih engkau 20 tahun dulu. Hai, monyet bilang, hai, untuk loncat-loncat ke sana sini 20 tahun. Hai Tuhan, terlalu banyak. Kasih saya 5 saja kah? Akhirnya Tuhan kasih 5. Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia, dia bilang, karena engkau manusia, maka saya kasih 30 tahun. Marah besar. Marah besar manusia. Ai Tuhan Allah, kenapa kau kasih 5 tahun, 30 tahun tadi? Itu tidak cukup. Maksud Tuhan Allah, kita negosiasi. Kenapa engkau tidak kasih saya 15 tahun yang ditolak oleh keledai? Kasih saya 10 tahun yang ditolak oleh anjing, dan kasih saya 5 tahun yang ditolak oleh monyet. Jadi manusia, setelah dia 30 tahun, dia kerja 15 tahun. 15 tahun itu yang ditolak oleh keledai. Lalu dia hidup 10 tahun lagi seperti apa yang ditolak oleh apa? Pio? Oleh anjing. Dan hidup lagi 5 tahun yang ditolak oleh monyet. Jumlah 15 tambah 20, 50, 60 tahun kira-kira seperti itu. Ini namanya paradoks kehidupan. Setelah berumur 30 tahun, manusia bekerja 15 tahun seperti keledai. Setelah itu, dia menjaga rumahnya 10 tahun seperti anjing. Dia harus loncat ke rumah anak-anaknya 5 tahun untuk mengembirakan hati para cucunya. Ini adalah paradoks kehidupan. Hanya saya mau katakan, jadilah bahagia, jadilah berharga di dalam perjalanan hidup. Manfaatkan semua perjalanan hidupmu untuk menjadi berharga. Jangan kau tunggu sisa 15 tahun yang ditinggalkan oleh keledai, 10 tahun untuk jaga tinggal di rumah setelah pensiunmu seperti anjing, dan lompat ke sana sini di rumah anak-anakmu untuk menjaga cucu-cucumu seperti monyet. Paradoks kehidupan. Paradoks kehidupanmu, kehidupanku, dan kehidupan kita. Jadi bahagia dalam perjalanan hidup. Dan bahagia itu bukan seolah-olah engkau baik saja, tidak. Bahagia di tempat yang benar. Karena kita berharga di tempat kita berada. 1 botol air ini di toko, di kios 5.000, di restoran 10.000, di hotel 15.000, di bandara mungkin 30.000. Engkau yang sama, tapi harga kehidupan tergantung tempat di mana engkau meletakkan hidupmu. Kita ini bukan bahas lagi kitab suci, tapi bahas dulu macam rekoleksi saja ya, Pio. Sini, menangis pula aku. Jadi bahagia dalam hidupmu. Dan kebahagiaan orang tidak akan memberikannya kepadamu. Engkau bertanggung jawab terhadap kebahagiaan. Apa yang dikatakan orang lain adalah opini mereka. Tetapi apa yang dikatakan oleh dirimu sendiri adalah keputusanmu. Bahagia dengan keputusanmu di tempatmu berada. Oke, renungan malam, Opa Jeff, Opa Jeff, renungan malam di Indonesia. Saya pamit dulu, sampai jumpa.